Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okstia Lendari dengan NIM 2022021034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya, yaitu pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja non-tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Angkatan Laut DR Minto Harjo. Selanjutnya ada latar belakang. Rumah sakit merupakan institusi layanan kesehatan yang berperan penting bagi masyarakat, mencakup layanan rawat jalan, rawat inap, hingga penanganan gawat darurat. Salah satu rumah sakit yang memiliki jumlah non-tenaga kesehatan yang cukup besar dan tersebar di berbagai unit kerja adalah Rumah Sakit TNI Angkatan Laut DR Minto Harjo. Namun, dari hasil prasurvei menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dengan skor 37 disusul ketepatan dan melaksanakan pekerjaan dengan skor 40 dan disiplin kerja skor 4, 43, bahkan dua indikator skor tertinggi sekalipun yaitu kerja sama 55 dan penampilan 54 tetap belum memenuhi standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja non tenaga kesehatan di rumah sakit ini belum berjalan optimal dan memerlukan perhatian baik dari sisi individu, pegawai maupun sistem kerja yang mengikutinya. Ada indikasi yang mempengaruhi kinerja, yaitu ada lingkungan kerja yang dikeluhkan karena suhu ruangan tidak stabil, bisa nanti dingin, nanti bisa panas, dan penerangan yang kurang memadai hingga memicu kelelahan mata. Selanjutnya ada disiplin kerja, kurangnya ketelitian pegawai dalam penyelesaian tugas yang berpotensi menimbulkan kesalahan kerja. Yang selanjutnya ada kepuasan kerja, sistem promosi jabatan yang dirasa lebih mengedepankan faktor senioritas dibandingkan dengan prestasi kerja. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja non-tenaga kesehatan pada RSDM Minto Harjo? Kedua, apakah terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja non-tenaga kesehatan pada RSDM Minto Harjo? Apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja non-tenaga kesehatan pada RSALDM Minto Harjo? Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja non-tenaga kesehatan pada Rumah Sakit TNI Angkatan Laut TNI Minto Harjo. Kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja non-tenaga kesehatan pada Rumah Sakit TNI Angkatan Laut TNI Minto Harjo. Selanjutnya ada untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja non-tenaga kesehatan pada Rumah Sakit TNI Angkatan Laut TNI Minto Harjo. Selanjutnya ada manfaat penelitian bagi Rumah Sakit TNI Angkatan Laut TNI Minto Harjo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi manajemen rumah sakit dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kinerja non-tenaga kesehatan. Selanjutnya ada bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam menerapkan teori serta metode penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan perbandingan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai khususnya pada sektor pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada landasan teori. Penelitian ini menggunakan manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut MSDM sebagai jalan teori. Selanjutnya ada kinerja karyawan, yaitu variabel Y-nya. Casio dalam Sinambela 2016 mengartikan kinerja sebagai capaian atas tujuan yang harus diselesaikan pegawai dari tugas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ada lingkungan kerja, yaitu X1-nya, yaitu Semito dalam AMBN et al. 2022 menemukan bahwa lingkungan kerja mencakup segala hal di sekitar karyawan berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya melalui sistem kerja yang berlaku, pengaturan suhu ruangan, tata pecahan, hingga berbagai fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya ada disiplin kerja X2. Sinamela 2016 mengumumkan bahwa disiplin dan bentuk penerapan pengolahan yang bertujuan menguatkan sekaligus menjalankan pedoman-pedoman yang berlaku dalam organisasi. Selanjutnya ada kepuasan kerja X3, which dan Cons dalam Sinambela 2016 berpendapat bahwa kepuasan adalah bentuk pengalaman menyenangkan atau perasaan suka yang dialami seseorang saat keinginan
berhasil terwujud. Selanjutnya ada hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama ada terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja non tenaga kesehatan pada Rumah Sakit TNI Angkatan Laut DR Minto Harjo. Selanjutnya yang kedua ada terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap non tenaga kesehatan pada Rumah Sakit DR Minto Harjo. Selanjutnya terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja non tenaga kesehatan pada Rumah Sakit TNI Angkatan Laut DR Minto Harjo. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena jenis data yang diperoleh dari wujud angka dan memerlukan pengolahan secara statistik agar menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya ada populasi. Populasi dalam penelitian ini mencakup 403 non-tenaga kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dari Minto Harjo. Selanjutnya ada sampel. Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah 100 menggunakan kriteria termasuk ASN, PNS, militer, PPK, PPNPN, pengabdian part-time, dan pegawai honorer. Selanjutnya ada hasil penelitian, yaitu ada uji validitas koorgen F, semua nilai F masing-masing di atas 0,5. Berarti setiap konstruk dalam model ini memiliki validitas koefisien yang baik, sehingga menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dapat secara efektif menjelaskan konstruk yang diukur. Selanjutnya ada uji realitas, semuanya dikatakan bahwa variabel penelitiannya bersifat variabel. Selanjutnya ada uji R-square, yaitu sebesar 0,18 yang menunjukkan bahwa 81,1% dari perubahan konstruk endogen dapat dipengaruhi oleh konstruk eksogen dalam penelitian ini. Selanjutnya ada evaluasi model F-square, yaitu yang pertama ada 0,28 dari lingkungan kerja memiliki efek yang sedang terhadap kinerja. Selanjutnya ada 0,067 dari disiplin kerja memiliki efek yang lebih kecil terhadap kinerja. Selanjutnya ada 0,054 dari kepuasan kerja memiliki efek yang kecil terhadap kinerja. Selanjutnya ada lingkungan kerja, ada hasil selanjutnya itu lingkungan kerja terhadap kinerja, yaitu nilai original sampelnya sebesar 0,472 dan nilai sampel main M sebesar 0,476 sama mendekati nilai original sampel yaitu 0,472. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi bootstrapping relatif stabil dan konsisten. Selanjutnya nilai standar deviation sebesar 0,143 menunjukkan bahwa variasi hasil estimasi tergolong rendah hingga koefisien jalur yang diperoleh cukup stabil. Setelah pengujian menunjukkan nilai statistik sebesar 3,308 lebih besar dari 1,96 serta p-value sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan dengan demikian lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan tenaga kesehatan sehingga hipotesis H1 diterima. Selanjutnya ada disiplin kerja bahwa original sampelnya menunjukkan 0,261. Nilai tersebut mengindikasikan ada hubungan positif dan artinya peningkatan disiplin kerja cenderung diikuti oleh peningkatan kinerja. Selanjutnya ada nilai sampel MAN-nya N sebesar 0,254 yang hampir sama dengan original sampel 0,261 menunjukkan bahwa hasil estimasi bootstrapping cukup konsisten. Sementara nilai standard deviation-nya sebesar 0,174 menunjukkan adanya variasi hasil estimasi yang dapat diterima. Namun demikian, nilai statistik sebesar 1,502 masih berada di bawah batas minimum yaitu 1,96, sedangkan p-value-nya 0,133 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan disiplin kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja. Dengan demikian, hipotesis H2 ditolak. Selanjutnya ada kepuasan kerja, itu original sampelnya sebesar 0,208 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antar variabel adalah positif. Selanjutnya ada nilai sampel MN-nya yaitu 0,213 menunjukkan bahwa mendekati original sampel. 0,208 menunjukkan bahwa hasil bootstrapping-nya memiliki tingkat konsisten yang baik. Nilai standar deviation-nya
Step Y sebesar 0,132 menunjukkan bahwa penyebaran hasil estimasi relatif kecil hingga estimasi koefisien jauh cukup stabil. Dengan demikian, nilai sebesar 1,577 lebih kecil dari 1,96 dan p-value sebesar 0,115 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan kepuasan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja. Dengan demikian, hipotesis H3-nya ditolak. Selanjutnya ada implikasi secara teori. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai faktor-faktor lingkungan kerja, merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan tenaga kesehatan. Sebaliknya, disiplin kerja dan kepuasan kerja yang belum terbukti memberikan pengaruh yang signifikan dalam konteks penelitian ini. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel dalam MSDM dapat berbeda bergantung pada karakteristik organisasi, budaya kerja, dan kondisi lingkungan penelitian hingga memperkaya kajian empiris mengenai fakta-fakta yang mempengaruhi kinerja. Selanjutnya ada implikasi praktis. Berdasarkan hasil penelitian, pihak rumah sakit TNI Angkatan Laut TNI Rahayu disarankan untuk lebih memprioritaskan upaya peningkatan kualitas lingkungan kerja karena terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja dan tenaga kesehatan. Meskipun isu kerja dan kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan, kedua variabel tersebut tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena memiliki peran penting dan mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang baik. Selanjutnya ada saran, yaitu pertama, untuk bagi rumah sakit, pihak rumah sakit disarankan untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan kerjanya. Meskipun disiplin kerja dan kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian ini, rumah sakit tetap perlu menjaga penerapan disiplin kerja dan meningkatkan kepuasan kerja melalui sistem penghargaan yang adil, kesempatan pengembangan karya, pelatihan, serta evaluasi berkala terhadap kebutuhan karyawan agar terciptanya lingkungan kerja yang lebih produktif. Selanjutnya ada bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang diduga mempengaruhi kinerja seperti motivasi kerja, kepemimpinan, budaya organisasi, komitmen organisasi, kompensasi, beban kerja, status kerja, maupun sistem kompensasi hingga model penelitian menjadi lebih kompresif. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.